Shalom Linkers. Rise and shine. Puji Tuhan nih hari ini, aduh kita ngapain Yonatan? Aduh kita tuh hari ini mau talk show loh, She. Talk show apa? Ini tuh ngapain? Kita tuh mau apa di sini? Tapi bentar deh. Udah tahu kita amatir. Gimana? Gue deg-degan banget sekarang. Aduh, sumpah gimana tuh? Ini masalahnya kita ketemunya artis. Aduh makin berat lagi Yonatan. Ngeri banget ya, aduh Gimana beban ya, guys? banget Jadi, kayaknya hari ini. Puji Tuhan hari ini kita dipercayain nih teman-teman. Tapi ya nggak tahu kenapa dari kemarin gimana gelisah rasanya. Karena kita tuh ketemu bakalan datang Koko Keren sama Cici cantik nih teman-teman. Waduh mantep banget nih. Tapi sebelum itu kita mau kenalan dulu dong. Boleh Nama panjang dong. dong yo. Boleh Belum tentu dong. semua orang di sini tahu kita ya. Boleh nggak? banget. Biar ya nambah-nambah followers, puji Tuhan ya teman-teman ya. Oke. Boleh kenalan dulu dong, ini siapa sih sebenarnya? Perkenalkan nama saya Kiki CJR. Wih. Salah. Sorry. CJR. Mirip sih Mirip sih ya, boleh. mirip ya. Sama Kiki CJR mirip ya. Boleh lah ya. Enggak, yang benar. Nama saya Yonatan Sugianto. Iya, Dan rekan saya. Oke, nama saya Manasya Arveni, teman-teman. Ya betul. Ya, saya presenter insert ya teman-teman ya. Jangan deh. Insert jangan dong gosip. Nggak boleh. Kita nggak boleh Di gosip. gereja nggak boleh ada gosip. Nggak boleh. Oke. Anti jadi- gosip. Anti gosip ya kita di Iya, sini. Nah kita mau bener kenalan nih banget. sama koko kita yang pertama nih. Ini kayaknya tuh harus dikasih tahu dulu nih sama teman-teman. Koko boleh next. Jadi koko yang ganteng ini tuh siapa Yonatan? Oke, kita perkenalkan ya. Ini ada. tahu-taunya kita aja ya. Tahu-taunya Bener, ini aja. kita tahu kita aja, ini tahu kita aja. Kita nggak tahu seluk beluknya karena nanti kita akan ngobrol di sini. Bener. Bener banget gak? Bener banget. Oke, ini tuh adalah Dokter Vito Damai. Boleh kasih tepuk tangan dong teman-teman. Boleh tepuk tangannya dong guys. Beliau adalah dokter yang baru aja Lihat tuh lulus pokoknya. Oke. seminggu yang lalu di Universitas Pajajaran. Bener, dan kebetulan banget nih guys, kebetulan banget. Dokter Vito ini adalah anak bimbingannya Dokter Oni. Oke. Wow, thank you. Belum. Koko, sebentar ya kok briefing. Jadi dokter ini tuh kayaknya Kenapa? gue pernah lihat deh Iya, pernah lihat loh, udah gak asing banget kan? Kayak gimana ya? Iya, kayak iya. Sering gitu kayaknya tuh dulu waktu kemarin pandemi itu kayaknya, siapa ya? Yo kayak pernah lihat ya. Kalian masa nggak tahu sih? Ini Masa tuh yang mana sih? Yo siapa ini tuh sih? salah satu presenter di saluran TV loh guys. Kasih tahu Keren brandnya banget. jangan. Wow. Brandnya kasih tahu jangan. Kasih tahu dong. Itu tuh namanya Ayo hidup sehat. Ayo siapa yang nonton TV? Sayangnya kita udah nggak pakai TV guys. Udah Kita jarang banget pakainya ya YouTube pakai TV sekarang. kayaknya zaman Enggak, sekarang. Lebih ke TikTok sih ya kita Iya sekarang. benar. Susah, gak apa-apa lah. Benar. Nggak apa-apa, Nggak nggak ya, apa-apa. Yo. Nah kita mau juga kenalin satu lagi nih teman-teman. Iya ini dia tuh, hidup Tuh. sehat teman-teman boleh Wah lihat. keren banget ya. Oke next kita mau lihat Nah ini tuh siapa sih? Aduh. Wuh, kasih tepuk tangannya dong guys. Ada yang kangen nggak sama Cici? Ada yang kangen nggak? Jadi annyeonghaseyo. Jadi gini teman-teman. Cici ini itu namanya Cici Agnes. Oh Cici Agnes, pantesan kok kayak sering lihat ya sih? Kayak pernah lihat ya? Kayak ini gak sih kayak apa ya, familiar gak sih? Iya bener, kok pernah Tahu lihat nggak sih? kenapa? Tahu nggak kenapa? Kenapa sih emang? Karena ada Ellen, boleh berdiri dong Ellen, Ellen. adiknya ini dia. Mana Ellen berdiri dong. Ellen. Dadah-dadah dong. Dadah dong. Cici gue datang. Gitu enggak ya? Nah, Ellen ini kemarin dari Korea, lu tahu ngapain? Agnes maksudnya, bukan Ellen. Agnes ini lu tahu dia ngapain ke Korea? Ngapain tuh? Ketemu pacarnya, coba lihat pacarnya. Wah, Lu tahu nggak siapa ini? ini siapa sih? Sehun. Enggak, gua nggak tahu, gua taunya Bihun. Atuh bihun Yang mah bisa beda. dimakan bukan? Bihun mah buat Oh, makan. bihun buat makan. Sorry. Sehun. Gimana Salah. ganteng nggak, Yo? Ganteng nggak? Tapi gantengan gua sih kayaknya. Oh gitu, boleh lah ya guys ya. Oke, sekarang kayaknya waktunya kita panggil nggak sih? Langsung aja, nggak harus pakai panggil basa-basi kan ya. Langsung Oke, aja. Kita panggil dong yuk. Kita panggilin narasumber kita, Dokter Vito. Dan juga Agnes Milka. Boleh dong tepuk tangannya teman-teman. Koko boleh duduk di sini, Agnes boleh duduk di sini. Yuk lu duduk di sana ya, nemenin Iya, yang gua di cewek, sini. gue di sini. Gua di sini oke? dong. Ih gue seneng deh samping artis, astaga. Oke, Koko boleh duduk, kita semua boleh duduk silahkan. Oke, jadi Linkers, aduh deg-degannya makin kuat nih. Aduh pengen gini aja boleh nggak ya? Aduh shalom kok. Shalom, akhirnya benar dipanggil juga ya? Iya akhirnya beneran dipanggil, tadi Soalnya udah gue berdiri dipanggil, sebenarnya ya. ya. Aduh itu sebenarnya basa-basi dulu sih kalau gitu. Kami udah briefing untuk basa-basi, tapi ternyata kok udah berdiri jadi kami panik ini kenapa berdiri. Gitu.
Habis itu disebut namanya tadi Iya, soalnya. iya betul. Langsung aja kali ya guys ya. Gak pakai basa-basi, kita pengen mengupas semuanya. Kita kupas Mengupas. tuntas gitu ya, biar kita Kupas tahu nih, kita nih. harus banget kupas nih. Nah kita mau mulai dari yang mana nih, Yo? Pertama mungkin saya sapa dulu kali ya. Oh iya boleh dong, sapa dulu. Oh, aduh susah sama presenter beneran, aku takut. Hai sih jadi- semua. Hah, Halo, shalom. 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 Coba pas dalam dulu semua. Ya, buang nafas. Nah, yang masih bisa tarik nafas dan buang nafas berarti Tuhan baik. Amin. Amin. Coba raba semua dadanya. Nah, keraba nggak ada detak jantungnya? Ada. Ya, yang nggak ada tunjuk tangan? Oh ya, nggak ada ya. Pasti semuanya ada kalau gitu ya. Aman kalau gitu, berarti hidup semua. Oh Ya. ya, puji Tuhan. Aduh teman-teman semakin tertekan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, saya semakin Aduh, bahagia aduh, di aduh, sini. Ini kan baru latihan aja kan? Iya, Nanti makanya kan jadi kan presenter. Manasya juga pengen kayak Koko kan ke depannya gitu ya, mimpi yang besar. Jadi Alas belajar ya. lah ya, dimulai dari Lingyo teman-teman. Nah, Oke. belajar Jadi, dari yang paling kecil sih, bener. Ini tuh Bener. hal yang kecil sebenarnya Hal ya. yang sangat Kita kan belum tentu kecil. nanti ketemu orang ribuan orang di luar sana Betul, yo, ya nggak? betul banget. Mimpi kita kan Bener, itu ya. itu Yo. mimpi Coba kita. mungkin pada udah nggak sabar pengen tahu tadi pacarnya gimana ceritanya Bihun Ah, tadi tuh. kan? Nah, kenalan dulu kali. Gimana Iya tuh? kan? Les? Sapa-sapa Jadi dulu. kita mau kenalan dulu nih guys, kita mau kenalan sama cici kita yang cantik ini. Yang baru pulang ketemu pacarnya ya, teman-teman tahu tadi siapa namanya? Bihun? Bukan, Sehun. Sehun, Namanya Sehun. Sehun. Bukan Bihun. Nah kita mau tahu nih Cici itu kan kuliah nih. Kuliahnya tuh udah jauh-jauh ke Korea gitu ya. Nah itu tuh jurusan apa sih Cici? Kita kan nggak tahu ya Cici tuh ambil jurusan apa, kuliahnya di mana. Terus ada di antara kita nih yang milih jurusan karena ya si mamah maunya ini gimana tuh gitu ya teman-teman. Ada yang mungkin kepaksa milih jurusan atau seperti apa tidak sesuai dengan keinginannya. Nah, kita pengen Kebanyakan tahu beban nih, dari orang tua ya biasanya. iya makanya milih kita pengen jurusan. tahu nih Cici Agnes nih alasannya nih. Oke, sebelumnya hai semuanya, nama aku Agnes. Hai Cici. Aku marah banget tadi di situ, masa disebut bihun coba? Saya marah banget. Bihun. Untuk ngejawab pertanyaannya dari mana sih tadi, aku tuh sebenarnya di Bandung tuh dari Unpar teman-teman. Jurusannya ilmu hubungan internasional, tapi ini tuh kalau misalnya yang ke Korea ini di Inha University, tapi jurusannya agak beda, Global Finance and Banking. Meskipun keduanya dalam realm yang sama, international, tapi yang satunya International Relations, yang satunya Finance and Banking gitu, ekonomi gitu. Gitu. Iya. Wah keren banget ya teman-teman. Ini ada yang anak-anak banking. Gak ada lah ya, kita anak manajemen Jaya. Manajemen Jaya. Jangan anak dokter, mana anak kedokteran nih? Mau lihat Anak-anak dong, kedokteran ada mana? dulu Anak-anak dong. kedokteran. Halo, ada yang Halo, pertama kali hadir anak juga dari kedokteran. kedokteran. Dari Unpad, oke. Nggak nyangka juga ada ternyata Oh ya. banyak, kan Banyak kok, banyak. ada orang dalamnya ya. Orang dalamnya beliau dong. Enggak Ya, gitu, itu enggak dia, gitu. makanya Kami juga puji Tuhan banget nih kedatangan Koko ini kan karena orang dalam itu gitu, puji Tuhan. Serba, Kamu kan keren banget. serba privilege ya jadi. Oh, Jangan atuh. privilege gembala gitu kan. Iya, boleh dong kenalan, kita mau kenalan nih, yuk gimana yuk. Oke, kita langsung aja kali ya. Iya. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Nggak usah pakai basa-basi lagi karena teman-teman di sini pasti udah pada nungguin banget dong. Oke, kita akan tanya. Covito, sebenarnya Covito tuh dari mana sih asalnya? Kita pengen tahu dan sebenarnya kita kan tahu nih dokter tuh banyak banget ya. Ada dokter kulit, dokter cinta, salah. Bukan. Yuk. Dokter, ya banyak lah gitu kan ya dokter. Tapi kita tahu pengen secara spesifik sebenarnya dokter Vito tuh dokter apa sih gitu. Oke itu aja sih kok silakan. Sebelum kita jawab, kita saksikan dulu pesan-pesan berikut ini. Enggak, bukan TV ya. artis. Salah. Tolong dong endorse-nya, Salah. Aduh, udah mainnya TV mah susah guys. Aduh. Sebenarnya saya agak khawatir tadi, soalnya pasti nggak bakal nonton TV sih. Soalnya saya juga nggak nonton. Zaman sekarang gitu kan, orang kan nontonnya biasanya YouTube gitu kan, nggak nonton TV. Tapi ya kalau mau nonton YouTube juga, YouTube saya juga ada sih, boleh di subscribe sekarang. Tenang aja kok, kita udah siapin nanti, tenang. Ya promosi terus dulu itu caranya maksudnya. Iya dong, Jangan nanti bilang-bilang. tenang aja, Koko harus tahu bahwa mana sih mempersiapkan promosi untuk Koko, tenang. Saya bersyukur 5 menit lagi. Saya bersyukur banget hari ini tadi ketika datang. Karena saya agak deg-degan tadi. Saya tuh benar-benar nanya sama Dr. Roni, yaitu beliau guru saya. Saya nanya Dr. Roni, ini nanti yang hadir siapa gitu kan. Karena tadi pas datang masuk, oh kok muda-muda semua. Takut dipanggil om tiba-tiba gitu. Di sini tidak ada satupun yang boleh disebut om, teman-teman ya. Catatan, apalagi gembala kita. Koko pokoknya ya. Ya, justru itu tadi Oh, agak boleh om khawatir. ya? Nah jadi saya dokter spesialis jantung dan pembuluh darah.
Ya berhubungan sama detak Oke, jantung oke. dan sirkulasi. Jadi kalau saya bilang kita biasanya itu seperti dokter yang mengurusi pompa dan pipa. Ya kan pipa pembuluh darah, pompa jantungnya gitu. Nah jadi saya hubungannya dengan Dokter Roni, kenapa beliau ada di sini ya, dan saya ada di sini maksudnya, itu karena ya beliau adalah guru saya. Saya seminggu lalu baru saja lulus dari S3 dokter di Unpad. Keren banget. Coba siapa yang nonton videonya? Kita semua nonton gak sih kemarin? Ya nggak? Kita kemarin nonton loh kok. Yang mana? Yang itu yang di Instagram. Yang ada di Instagram kok. Iya, oke. Iya. Ya, itu nggak ada kata-kata apa-apa lagi selain goodness of God memang. iya. Jadi ya itu benar-benar, kalau kita ceritakan panjang saya bisa nangis di sini. Wah, jangan. Tisu. Ya, jadi itu pengalaman pertamanya. Nah, selain itu saya juga sebagai dosen di Universitas Pelita Harapan. Dan sekarang masuk tahun ke-15 lah. Ya, lalu saya juga saya presenter TV. 6 tahun yang lalu saya ikut audisi waktu itu untuk casting sebagai presenter di salah satu TV nasional. Ya sebut saja inisialnya TV One. Bukan inisial Bukan sih. inisial lagi. Inisial, Aduh, bukan jelas inisial. namanya itu ya. Kita sembunyiin dari tadi loh, Yo. Kita udah sembunyiin loh kok. Kita udah sembunyiin itu supaya nggak trademark gitu kan. Gak apa-apa nanti, jangan lupa ya di YouTube bikin TV One. Nah, Lumayan jadi, kan. Itulah, jadi saya sama presenter, lalu akhirnya juga benar tadi waktu kemarin masa di mana banyak orang yang butuh edukasi kesehatan, lalu saya juga akhirnya ya aktif itu, karena saya pikir itulah sebagai pelayanan dan tanggung jawab moral saya untuk bisa memberikan kebenaran dalam hal ya edukasi kesehatan kan gitu. Betul Ya. sekali. Nah, itu makanya saya ada YouTube ya, sekali lagi kalau misalkan mau subscribe juga boleh. Pasti. Nanti ada di situ ya guys nanti, Iya, aman iya. guys. Oke, puji Tuhan banget teman-teman. Amazing gak sih kayak oh my god. Ini keren banget gak sih kita kedatangan presenter, oh my god. Coba yang kagum dong hari ini beli tepuk tangan dong, boleh dong. Oke, gitu aja sih kok pertanyaan pertama. Langsung aja nih kemana Sye, silahkan Sye. Pertanyaan yang kedua, pertanyaan pertama buat Cici Agnes. Oke, kita mau lanjut ya guys ya. Nah, kita mau lanjut lihat nih Cici Agnes tuh pernah magang guys. Magang di Bank Indonesia. Siapa yang tahu Bank Indonesia? Coba acungin tangannya dong, Bank Indonesia mana? Tahu nggak? Bank Indonesia Ya, loh guys. lihat dulu deh fotonya, kasihan nggak tahu nih Koko. Koko boleh next slide-nya. Fotonya Cici Agnes, kita lihat foto Cici Agnes next. Oh itu beda lagi, oke. Nah, ini tuh namanya Bank Indonesia guys. Kita penasaran nih Cici Agnes, kan namanya magang ya teman-teman gitu. Kita pengen tahu gimana sih caranya Cici Agnes bisa magang meskipun itu program dari Kampus Merdeka ya, Ya, kita semua betul. tahu, tapi nggak gampang teman-teman untuk seleksi gitu. Nggak Pasti semua sulit orang banget. bisa masuk ke BUMN gitu teman-teman. Nah kita pengen tahu dong ceritanya Cici Agnes bisa sampai ada di titik itu gimana sih? Coba dong cerita Ci. Oke, balik lagi seperti tadi yang kata Dokter Vito itu semua juga goodness of God gitu. Jadi kayak benar ini aku daftar ini tuh karena Kampus Merdeka. Ini salah satu yang ditangani juga sama Dokter Roni setahu saya di Kampus Emang Merdeka. koron ini Emang ya. kagum deh. Jadi Kampus Merdeka tuh kan ada beberapa program, salah satunya ada magang, ada ISMA. Nah terus saya daftar nih coba magang. Dan waktu itu tuh daftarnya di beberapa perusahaan, ada Lazada, ada BI juga, ini salah satunya dan apalagi gitu saya lupa. PLN gitu ya. Enggak juga sih PLN, tapi Kok gue ada kayaknya ya PLN? tiket.com. Oh iya ada. Kom. Ya kayak gituan lah. Iya, Tapi iya. yang ngasih pengumuman pertama aku keterima adalah Bank Indonesia gitu. Dan aku mikir kayak wah ini kan awal banget nih kayak aduh aku dari awal juga emang pengen banget masuk ke Bank Indonesia gitu dibanding perusahaan-perusahaan lain yang aku daftar gitu. Jadi kayak aku langsung oh ya udahlah nggak tunggu apa-apa lagi langsung aku accept gitu tawarannya. Gitu. Sampai akhirnya bisa ya Cici Agnes. Iya betul. Nah itu tuh kan pasti kan Cici Agnes nih sebagai junior nih ya. Iya benar. Yang namanya magang tuh pasti ada aja tekanan teman-teman dari orang-orang ya senior-seniornya di dalam sana gitu. Apakah di sana orangnya galak-galak? Apakah Cici Agnes di sini sih kayak nyusahin deh gitu. Ada yang kayak gitu nggak sih Cici Agnes? Sebenarnya pas masuk ke sana, oh ya sebelumnya aku tuh masuk Bank Indonesia di Departemen Internasional teman-teman. Jadi di situ tuh ada banyak departemennya gitu. Jadi bisa buat berbagai jurusan gitu. Dan aku di Departemen Internasional sebagai researcher. Di situ puji Tuhan banget waktu di sana aku ditanganin sama mentor yang benar-benar baik banget. Karena dari semua intern kita tuh ada 120 intern. Dan itu tuh kita semua tuh dikasih mentor yang berbeda-beda gitu teman-teman. Jadi
aku sama temanku yang dari Unpar juga, kita tuh masuk di departemen yang sama tapi mentor kita tuh berbeda gitu. Dan kita tuh punya grup WhatsApp ya yang mewadahi si 120 intern ini. Dan di situ tuh aku suka baca-bacain kan chat mereka, kayak mentor mereka tuh termasuknya baik tapi kelewat baik, nggak tahu ya, jatuhnya jadi jahat juga karena somehow nggak dikasih kerjaan sama sekali gitu. Meanwhile aku selama di sana mentor aku mengakui dia orangnya tegas tapi tetap baik gitu. Dan yang aku bersyukur dari ngelihat chat-chat itu tuh adalah ketika aku nyadar kalau misalnya aku tuh sibuk banget kemarin. Aku magang 5 bulan dan itu tuh bener-bener sibuk banget. Kayak aku bisa bangun jam 7 pagi, baru tidur jam 3 pagi dan Magang ya, aduh. itu Pagi magang kerja, gitu aduh. kan. Baru magang, itu baru magang. Serem ya. Kayak Serem banget ya. awal-awal ya maksudnya kayak stressful itu kan, bisa teman-teman lihat itu tuh stressful gitu. Cuman setelah aku lihat dari chat-chat teman lain, iya ya kalau misalnya mentor aku nggak ngasih aku kerjaan, aku bisa belajar apa dari sini kan. Nanti kalau misalnya aku ditanya kamu magang di Bank Indonesia belajar apa, nanti aku bingung sendiri gitu. Cuman Iya kan dong. karena sekarang aku punya mentor yang benar-benar baik gitu ya, ngasih aku kerjaan, benar-benar aku dilibatin gitu ya dalam riset, dalam setiap meeting sama ASEAN aku diajak, teman-teman udah gitu sama Kemenq aku diajak, OJK semuanya itu kan maksudnya bagus gitu ya buat networkingnya aku gitu. Ini mentor aku nih Wah, teman-teman. cantik banget ya, baik Kak banget nih Sonya. kayaknya nih orang ini. Iya itu tuh baik banget meskipun ya emang sih kerjaannya banyak banget cuman pasti worth it lah. Iya, gitu. lebih enak kita punya kerjaan daripada nggak ada kerjaan Benar, ya Cici ya. benar. Supaya Jadi- kalau ditanya, kamu ngapain aja di Bank Indonesia? Ya kita bisa jelasin, Iya, betul ya. jadi banyak banget pengalaman yang bisa diambil dong pastinya ya. Betul Benar, banget, wah benar, keren benar. banget ya guys ya. Nah sekarang kita mau nanya nih, pertanyaan kedua dong Yonatan untuk Koko Vito, boleh Iya dong? boleh nih ya, kita kupas lagi nih tentang Dokter perpresenteran kok. Iya, ini kayaknya lagi ditraktir makan tadi lu sebenarnya. Iya, Iya, traktir lagi makan ditraktir karena kan makan. Pantesan dibilang baik-baik terus rajin sesuai ya. banget. Ah, Ini Iya, panitia kayak- medianya hebat nih, Jujur sesuai mana- ya. jujur mana sih mau Kerjaan bilang satu gitu lagi sih. makan kan berarti Iya, benar, iya, ya, benar, tegas benar. dan baik gitu. Iya jadi Tegas dan seimbang baik, lah ya kok ya benar. gitu, dia nggak terpuruk sampai tipes Benar. gitu cuman gara-gara kerjaan, oke. Biar teman-teman tertarik daftar juga itu. Tuh, Bank Indonesia terbaik ya guys ya, boleh nanti. Oke, pertanyaan selanjutnya buat Kofito, kita pengen tahu kok sebenarnya kok bisa sih Koko bisa jadi presenter? Perjalanan pertamanya tuh seperti apa? Penasaran banget gak sih Ngomong-ngomong guys? ini juga pinter nih yang milih ini. Kenapa Apa flyer ini yang dipilih? Ini Karena itu, ini perdana kok. Iya, benar, kok tahu sih? Perdananya kok masuk ke dalam TV juga. Iya benar. Iya benar-benar. Kok gue bangga ya? Iya, benar. Sana, guys. Karena ini tuh pertama kalinya Koko keluar dari, maksudnya pertama kali masuk TV di TV One guys. Ini adalah flyer pertamanya Iya, iya, di benar, tahun benar. 2017 Iya, gitu. Coba boleh dong Kak cerita kayak keren banget nih gimana caranya, boleh mana sih juga pengen tahu dong lewat agensi mana ya kok ya? Iya, ini dan ajaibnya ya, kalau kita mau cerita keajaiban Tuhan ya. Jadi saya itu lulus dokter spesialis itu, semacam wisudanya, brevetnya, penyerahan sertifikat bahwa saya spesialis, itu tanggal 10 Agustus, 9 atau 10 Agustus lah. Jadi lalu saya ini 14 Agustus kan, ini juga saya tuh sebenarnya seminggu lalunya juga baru lulus subspesialis lah. Jadi kurang lebih mirip, dan ini debut saya ya sebagai presenter TV itu 14 Agustus. Lalu kemarin kok bisa sama persis gitu. Itu kan juga kemarin 11 Agustus saya pas Iya, Sidangnya. betul, itu kan tidak betul. direncanakan Iya, sebenarnya. iya, Maksudnya iya, itu kan ya random aja, maksudnya kan karena dipilih harinya itu yang milih juga bukan saya kan. Sebenarnya it means ya Tuhan Yesus benar-benar bisa merancang itu semua dan aku rasa itu pasti bukan kebetulan. Ya tepuk tangan buat Tuhan. Keren Yesus. banget Puji Tuhan, sih. haleluya. Aku baru menyadarinya sekarang pas lihat itu sebenarnya. Jangan-jangan, Oh iya, Agustus, jangan-jangan benar juga. Koko juga lupa nih debutnya kapan. Iya ya, mungkin selama ini tahu tapi maksudnya ini baru Tanggal. menyadari saat ini gitu ya. betul. Dan anyway ya memang dulu ceritanya waktu saya pernah waktu itu ini mikrofonnya, oh ya udah bayar pulsa belum? Udah ya. Sinyal. Jadi saya waktu itu saya pernah nulis di lembaran Alkitab saya itu saya suka nulis notes gitu kan. Ini waktu saya lagi di kos-kosan saya ceritanya, waktu dulu masih semester 1 program spesialis pendidikan spesialis jantung. Iya. Nah, jadi kos-kosan saya yang isinya itu cuma tempat tidur, meja 1, kursi 1, sama lemari 1, yang nggak ada TV-nya, nggak ada AC juga. Kamar mandi di luar. Nah, itu sudah gitu nulis di lembaran notes itu apa yang kamu inginkan gitu ceritanya. Nah ya aku tulis, aku pengen jadi spesialis jantung, aku pengen jadi S3 dalam waktu 10 tahun ke depan. Aku tulis gitu ya, within 10 years aku pengen itu. Lalu aku tulis satu, tadi spesialis jantung dan pembuluh darah, aku pengen jadi konsultan intervensi, aku tulis gitu. Aku pengen jadi S3. Lalu yang ketiga,
out of nowhere ya aku tulis aku pengen jadi presenter televisi. Terus aku mikir, ya aku serius masih ada sampai sekarang. Istriku pernah lihat, nih dokter Stella istriku. Ya aku tulis presenter televisi. Terus aku bilang gimana caranya ya? Maksudnya kalau jadi dokter kan ya udahlah aku tahu cara daftar. Iya, betul. Jadi spesialis konsultan ya ini sekarang aku lagi belajar kan sebenarnya kan. Terus jadi presenter TV. How? Gak tahu juga. Ya udah tapi tulis aja. Aku bawakan dalam doa, aku bilang Tuhan ini saya doakan, lalu saya taruh dalam selipan itu Alkitab saya. Nah, itu sampai lecek tuh udah. Nah, terus udah gitu, aku pendek cerita aku udah lulus, siapa tahu kalau nanti diundang lagi saya datang cerita lagi mengenai yang lain. Pasti sih, Tapi yang puji sekarang Tuhan. saya cerita yang ini dulu ya. Nah udah fast forward ceritanya, akhirnya aku udah lulus segala macam. Nah ada audisi untuk menjadi salah satu host, salah satu televisi swasta. Yang lain, yang beda, lain bukan ya, TV One ya, ya katanya lain ya. presenternya sakit atau gimana, sakit lah pokoknya terus diganti. Satu lagi, nih Vito coba deh ikut audisi gitu kan. Soalnya satunya host yang perempuan, satu lagi itu teman saya juga. Ya, udah. Tapi saat yang sama, saya tuh kan mengejar cita-cita satu saya yang lain, saya pingin jadi sekolah yang lain gitu. Nah saya lagi daftar, udah pasti keterima belum? Belum, orang baru daftar kan. Betul. Tapi karena waktu itu saya pikir, enggak lah kayaknya saya lebih cenderung ini dulu gitu. Saya mau serius sekolah yang ini. Jadi saya bilang oke saya nggak bisa ikut audisi yang ini. Oke. Udah setelah itu pendek cerita lagi, ceritanya saya udah lulus nih sekolah yang ini kan. Udah selesai sekolah, udah sekolah spesialis, udah gitu ada lagi, casting lagi. Wih. Nah ini istriku yang ngasih tahu, ya dokter Stella bilang katanya kan, dia bilang itu ada audisi tuh. Saya bilang aduh ini lagi baru hari terakhir pendidikan nih, maksudnya lagi banyak urusan kan. Ya udah kalau emang bener kamu setuju dan kamu pikir kayak bagus, coba deh kamu yang daftarin gitu. Itu daftarin dia, foto bukan, sama dimasukin. bukan ya. Koko yang daftar sendiri ya? Ya bukan, didaftarin sama istriku. Didaftarin berarti ya. Dokter Stella yang daftarin. Nah udah, dimasukin tuh semua, dan mendaftarin. Aku tahu datang pas audisi aja. Ya audisi, sebelumnya mereka audisi berapa ratus orang, lalu audisi kan saya datang 60 yang langsung, terpilih jadi 4, lalu terpilih jadi 2. Nah 2 itulah yang maju, yang 2 ini sekarang. Oh yang sekarang Nah, ini ya. dua ini. Wow. Keren Nah dua ini yang akhirnya waktu itu ya reguler kan, ada di TV, terus udah gitu. Sekarang kita punya host yang lain lagi sih. Soalnya kalau cuma berdua nggak bisa kesini ntar. Iya, betul. Banyak kerjaannya ya. Terlalu padat ya kok ya. Iya, jadi itulah awal mulanya jadi presenter itu. Dan akhirnya itu, waktu saya sudah jadi presenter, baru tuh saya buka lembaran Alkitab, saya cari, soalnya saya ingat, itu dulu pernah ada tuh. Saya cari. Pernah ditulis ya? Saya cari. Tulis, Nah waktu itu saya cari, terus saya bilang, wah ini udah ketemu nih. Saya bilang, Lembaran udah yang ketemu ditulis lembarannya, dulu ya? saya tulis dulu, udah lecek kan. Ini saya bilang, ini jangan dibuang, kan istriku orangnya bersih banget, tersik banget ya. Dia bilang, ini apa sih banyak, enggak ini jangan dibuang, ini sejarah ini. Saya bilang, Sejarah hidup ada di ya sini kok? soalnya, ya, saya nulis itu, presenter televisi, aku pernah nulis soalnya. Dan ya aku percaya itu sekali lagi bahwa Tuhan taruhku di situ, ya pasti dalam maksud Tuhan. Betul. Iya amin. benar. Wah keren banget puji teman-teman. Tuhan ya. Boleh dong Koko kita mau lihat nih promosinya nih. Ini dia, boleh dilihat? Oh ini dia, iya. Nah, ini dia, ini juga. Akun YouTube-nya ya kok ya. Guys, Iya. guys, kan kalau TV mah kalian jarang nonton ya. Ya saya yakin betul gitu kalian jarang nonton TV gitu. Jangankan TV One gitu, SCTV aja sinetron nggak mungkin kalian tonton ya nggak sih? Udah Nggak jarang mungkin nggak banget pasti ya. Ya, Anak kan- zaman sekarang nonton TV, Gue ngomongin brand nggak apa-apa kali ya? nggak apa-apa. nggak apa-apa. Bercanda, oke. Nah di sini tuh guys boleh lihat dong subscriber 400.000. Wah Yes. itu keren banget, boleh kasih tepuk tangan dong teman-teman. Wow. Kayak itu tuh gak mungkin gitu loh dikerjain dalam setahun atau misalnya berapa 5 bulan, 6 bulan tuh gak mungkin ya teman-teman. Kalau boleh tahu berapa tahun kok? Penasaran banget kan? Ini awalnya itu saya baru serius benar-benar upload itu waktu tahun 2021. Oh, Ya 2021. cepet dong. Ya 2021, ya. Terus tahun 2022 mencapai 100.000 subscriber, dapat silver plate itu kan. Iya. Terus dari 2022 sampai 2003 ini yang sekarang ini, nambahnya sih. keren Wow, banget. cepet juga ya 2 tahun ya. Tapi sebelum kita cerita lebih jauh mengenai ini, Ini nih, saya gimana? pengen dengan cerita juga mengenai Agnes tadi barusan itu. Karena belum diceritain tadi pacar yang itu karena ya kan. Nah, masa pada penasaran pasti. Soalnya aku lihat dari Iya. tadi ini yang perempuan-perempuan pada mikir tuh tadi mana yang diceritain bukan yang ini gitu loh. Iya banget lagi nih. Coba ganti Jadi kita dulu tuh, Agnes nih. oke. Oke guys, nah kita juga mau nanya-nanya nih sama Cici Agnes guys. Nih kita lihat dong Cici Agnes fotonya boleh gue sih kita lihat. Cici Agnes kenapa? Cici Agnes kayaknya bengkak Ada banget sesuatu tuh kayaknya di matanya. balik foto ini guys. Kalian kalau misalnya kalian lihat kertas-kertas ini atau kertas lagi, screenshotan ini ya teman-teman. Kok bisa dia nangis pakai helm gitu loh. Nah teman-teman kan tahu ya tadi sempat Cici Agnes bilang dari Korea gitu ya ketemu pacarnya Sehun teman-teman. Nah pengen dong kita tahu gimana sih Cici Agnes bisa sampai masuk ke GKS gitu ya. Ya bisa masuk seleksi dan bahkan bisa kuliah di Inha University ya. Nah
kita tuh pengen tahu nih susah nggak sih menjalani kehidupan di sana dengan bahasa yang berbeda, mungkin berat juga ngadepin semuanya sendiri di sana kan, nggak ada papa mama ya. Ya kalau misalnya yang lain kan mungkin ada yang 1 minggu gak ketemu papa mama nangis. Nah ini tuh 5 bulan guys. Nah Struggle kita banget pasti penasaran ya. banget nih gimana sih Cici Agnes? Boleh dong? Oke. Aku nggak nyangka kalau ini fotonya beneran dipajang tapi. Oh iya. Oke. Gue mah dikirim dibuka. Jadi gini ceritanya teman-teman, kenapa aku bisa nangis gini? Jadi ceritanya adalah kan aku kemarin magang tuh di Bank Indonesia, udah ya itu 2022 tahun kemarin. Nah terus 2023 ini aku lagi skripsian dan aku tuh mikir kan, tiba-tiba tuh ada post dari Instagram kampus aku. Intinya dia ngomong kalau misalnya ada dibuka kesempatan student exchange gitu ke Inha University. Nah sebenarnya itu tuh tadinya tawarannya ada 2, ada Inha University sama ada satu lagi University the Catholic Lille gitu di Italia intinya. Nah tapi aku tuh kan biasanya ya kalau misalnya aku daftar sesuatu tuh aku nggak pernah ngomong sama papi mami. Oh, dikit Karena dulu aku, ya. karena aku takut mengecewakan gitu kan. Iya, gitu iya, ya. iya. Nah tapi karena ini tuh ke luar negeri dan kayaknya harus ngomong gitu. Jadi aku ngomong dan minta pendapat sama mereka ke orang tua. Mi, ini tuh ada 2 pilihan nih antara ke Korea atau enggak ke Italia. Mereka tuh lebih dukung ke Korea gitu. Karena Italia itu kan bagian dari Eropa dan Eropa tuh kemarin tuh sempat ada krisis gitu kan. Dan jadi kayak mereka agak worried gitu. Jadi ya udah, oke. Udah dapat restu orang tua, aku daftar lah ini. Nah, selama daftar tuh bener-bener banyak huru-hara banget. Kayak beneran deh ini aku bisa cerita ke kalian semua ini tuh bener-bener it's a grace of God gitu. Kayak wah gak kebayang sih kalau misalnya gak ada campur tangan Tuhan tuh aku gak bakal di sini cerita sama kalian gitu. Iya betul. Dan intinya waktu aku daftar, aku kan daftar dibantuin sama kampus aku yang di Bandung kan. Nah udah gitu tuh kalau daftar kayak ginian tuh pasti ada berkas-berkas yang di-upload gitu kan. Dan ada ternyata salah satu berkas yang butuh legalisir dari apostille gitu, dari Kemenkumham gitu, dan itu tuh sebelumnya nggak diinform sama aku dari international office-nya karena mereka tuh karena ini tuh bener-bener ketentuan baru gitu dari kampus Inha University-nya gitu. Dan aku intinya disuruh untuk ngelengkapin berkas yang kurang itu. Betul. Dan juga dikasih waktu cuma 3 hari. Sedangkan teman-teman tahu gitu ya kalau misalnya birokrasi di Indonesia tuh seminggu ya. Agak lambat ya. Mungkin bener. Kan? Jadi kayak aduh ini bisa nggak ya, tapi ya udah gitu. Aku langsung abis dapat email itu kurang berkas, aduh langsung pusing, langsung nyari semuanya dan aku langsung kumpulin juga aku langsung minta hari itu juga nyari ibaratnya ya orang yang bisa ngebantuin biar itu bisa cepet. Biro jasa gitu lah ya. Biar cepet gitu. Tapi teman-teman udah pakai biro jasa juga tetap aja lama, kayak 1 minggu baru keluar gitu suratnya. Ya udah kan, itu dikasih waktu 3 hari. Terus pas baru datang seminggu ya gimana ya, aku tuh kayak ya udahlah ini kayaknya udah ditolak gitu kan. Udah gitu oh iya teman-teman, sebelum aku daftar ini tuh, aku sempat gagal juga. Aku tuh sempat daftar ISMA. Kalau misalnya teman-teman tahu itu tuh waktu itu Roni tahu banget. Kalau misalnya aku pernah daftar ISMA dan gagal gitu. Waktu itu ke UK, aku gagal gitu ditolak. Dan aku tuh kayak mikir, aduh ngecewain mami papi lagi nih, kayak untuk kedua kalinya lagi, gitu ya, gitu takut kan, banget. masa gagal lagi gitu kan. Terus tapi ya udah gitu karena itu dokumennya udah keluar. Jadi aku coba aja untuk submit gitu dokumen itu dan ternyata puji Tuhan banget aku masih diterima meskipun telat 4 hari gitu kan. Puji Tuhannya masih bisa Kalau udah dimasuk rencana ya. Tuhan gak ada yang tahu ya, bener ya. Dan ya udah kan itu keterima, tapi tuh masalahnya belum selesai di situ. Masih karena- panjang nih. Iya, karena aku mikir kayak aduh ini tuh setelah aku masuk, aku baru tahu kalau misalnya ini tuh nggak fully funded. Nggak fully funded, jadi kayak Jadi cuman gimana dong? dikasih di bawah 15 juta dari kampus. Kayak aku mikir, 15 juta. Sisanya gimana nih? 15 juta cukup apa gitu Iya, kan betul selama kan. 5 bulan di sana gitu. Terus aku berdoa kan, aduh Tuhan boleh gak sih, ini tuh mahal banget di sana kayak asuransinya, belum dormnya, tempat tinggal aku di sana gitu kan kayak aduh Tuhan mahal banget ini
kasihan gitu orang tua, intinya kasihan lah ya namanya anak gitu, pengennya ngasih yang ya udahlah aku pengen enak-enak tapi nggak pengen sampai nyusahin orang tua Iya gitu pasti, kan. pasti ya. Dan terus tiba-tiba teman-teman aku dapat email invitation untuk coba apply Global Korea Scholarship. Dan ini kalau misalnya aku dapat ini tuh, aku akan dibiayain full gitu, seluruh 100% berarti ya. 100% gitu. Intinya aku di sana tuh nggak keluar uang sama sekali gitu. Wow. Nah, udah tuh aku coba daftar. Aku coba daftar teman-teman dan teman-teman tahu apa yang terjadi? Aku nggak langsung diterima. Aku gagal. Aku Gagal lagi gagal. ya. Nangis dulu pantesan nih. Aku gagal, tapi ini nangisnya bukan karena gagal. Oh bukan gitu. beda ya. Belum teman-teman. Beda ya, beda. Nah, ini kalau misalnya teman-teman lihat itu yang di ini nih. Yang Yang ini sebelah itu kiri. tuh emailnya pas aku baca kan, aku lagi sama mami papi kan, terus kayak ya ketolak lagi gitu, gimana ya cara ngomongnya gitu kan. Aku udah ngomong, aku daftar tapi aku ketolak lagi, aduh aku mengecewakan banget gitu kan intinya. Terus yaudah intinya aku ngomong dan waktu itu tuh aku cuman baca sampai yang and is almost the same as being dropped out gitu. Aku cuma sampai baca sampai situ. Aku nggak baca yang bawahnya gitu karena masih apa ya bersedih gitu kan. Nah ada gitu setelah aku udah bersedihnya, terus aku lihat lagi emailnya. Teman-teman lihat di paragraf ketiga sama keempat itu tuh ada kayak secercah harapan gitu buat aku kayak. However, there's a possibility that you will be additionally accepted through the final results of the NIID. Jadi kalau misalnya NIID tuh misalnya kan kita ada LPDP nih. Nah terus di atasnya tuh ada Kementerian Keuangan. Nah, Iya. NIID itu Kementerian Keuangannya kita gitu, ibaratnya. Nah terus oh gitu ya. Nah terus aku lihat itu kan, wah berarti aku masih ada kesempatan buat di additionally added dong. Tapi itu tuh aku harus nunggu lagi teman-teman sampai di Februari tanggal 6, aku ingat banget. 6 Februari. Ya udah selama itu, selama masa nunggu aku sampai final resultnya, aku tuh benar-benar berdoa dong, makin gencar lagi karena ibaratnya aku udah gagal 2 kali nih teman-teman. Kayak maksudnya apa ya? Aku nggak punya confidence lagi gitu kan. Iya. Jadi kayak aduh Tuhan please lah aku. Udah hopeless lah ya. Aku jadi kayak somehow hopeless gitu kan, kayak aduh Tuhan tolonglah please gitu, pengen dong diterima gitu. Dan teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya aku tuh di HP ada Alkitab kan, dan Alkitab itu tuh biasanya ada yang verse of the day gitu. Tahu. Dan selama masa penantian itu nggak tahu kenapa Tuhan tuh kayak apa ya ngasih ketenangan gitu sama aku. Tapi nggak tenang juga gitu, tapi kayak dikasih Tenang gitu tapi nggak buat- tenang gitu ya. Jadi karena gimana kayak nih? Tuhan tuh berusaha nenangin aku tapi aku yang nggak bisa gitu. Kayak intinya dari semua verse yang dikasih dari Verse of the Day aplikasi ini tuh ngasih tahu kalau misalnya udah tenang aja, Tuhan itu adalah Jehovah Jireh gitu. Tuhan tuh menyediakan semua yang kamu butuhin gitu. Betul Sekarang banget, kamu butuh apa? Kamu butuh beasiswa. Ya udah tenang aja gitu kan. Tapi ya gimana gitu. The fact that I have been dropped out for twice gitu kan kayak sedih gitu kan. Iya, Maksudnya pasti. kayak gimana gitu kan. Terus ya udahlah intinya aku berdoa terus. Aku benar-benar ya lagu yang waktu itu aku ingat banget jadi makanan sehari-hari aku yang harus aku dengerin adalah Jehovah Jireh JPCC. Aku tuh dengerin itu setiap hari gitu dan benar-benar dapat makanan itu, dapat Verse of the Day itu. Dan teman-teman 6 Februari itu tiba gitu. Aku tuh nggak terlalu nungguin karena aku takut kecewa lagi. Terus intinya waktu itu tuh aku benar-benar nggak di rumah, lagi ke BC benerin laptop sama mami aku. Dan kita tuh sambil nungguin laptop aku, kita makan mie ayam di pinggir jalan. Setelah makan mie ayam, kita tuh mau balik lagi kan ke BC jemput. Pas jalan dari tukang mie ayam ke motor, teman-teman aku tahu gak sih, aku dapat notification. Dan ya udah ini yang di tengah ini. Notifikasi tiba-tiba diterima ya teman-teman. aku Boleh kasih tepuk diterima. tangan dong, Puji keren banget gak sih? Tuhan. Tuhan tuh bekerja waktu dia di motor ya teman-teman ya. Iya, terus aku intinya di sini dibilang kalau misalnya aku diterima dalam GKS ini dan puji Tuhan banget kemarin aku ke Korea gitu menjalani semua studi aku tuh semuanya free gitu, maksudnya dapat beasiswa gitu. Dan ini yaitu yang tadi aku ceritain, aku lagi jalan ke motor kan, jadi aku nangis panjang jalan ke BC. Wow, keren banget teman-teman. Puji Tuhan. Iya, wah luar biasa banget gak sih? Waduh aku jadi deg-degan nih. Habis makan mie ayam ya. Iya, Habis makan benar-benar mie ayam berkat dong. Tuhan tuh Terus mengalir langsung ya teman-teman. Habis makan Kalau mie Koroni ayam. selalu bilang
Tuhan memberkati saat kalian tidur teman-teman. Nah ini lagi makan mie ayam gimana nih kok? Jadi berkat bisa muncul kapan aja. Kapan gitu. aja Benar, ya. kapan aja. Oke. Nggak mengenal waktu ya guys. Iya betul Benar. banget nih. Nah mungkin ada satu juga nih, wih ini ada yang lagi ngomong kayak kita nih kayak gini guys nih. Dia ngapain ya guys ya, kita pengen tahu dong Cici. Kita tuh sempat dengar nih, Cici tuh di sana tuh magang juga loh. Magang di mana gitu, itu kayaknya udah sama kita udah kuliah, Cici juga nyiapin Iya. skripsian dan bahkan ikut magang juga. Boleh lihat next slide-nya kakak? Nah sampai ketemu Kaesang loh, kita di Bandung aja belum tentu ketemu Kaesang, kamu ke Korea bisa ketemu Kaesang gimana ceritanya nih? Penasaran banget gak sih? Bener, Coba bener. boleh dong diceritain sedikit. Oke, iya teman-teman. Jadi selama menjalani di sana aku puji Tuhan banget diterima juga di KBRI. Itu masuknya juga susah banget. Aku sampai kayak gitu. Karena aku digantungin bener-bener teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tahu, aku tuh udah daftar ini dari aku tuh sesampainya aku di Korea, aku langsung kepikiran untuk oh iya kayaknya daftar KBRI kali ya. Terus aku sampai di Korea 18 Februari, itu aku langsung kirim email ke KBRI. Aku nanya, ada gak sih lowongan magang untuk aku magang di sana? Tapi teman-teman, dari Februari itu aku baru dinyatakan diterima bulan Mei. Kayak 1 bulan ya. berarti ya Februari. sejauh Maret. itu, sedangkan visa aku cuma 6 bulan. Iya betul. Kayak, dan selama itu ya, itu tuh mereka tuh bener-bener kayak ngegantungin aku gitu teman-teman. Kayak jelek banget gak sih, umur segini bukan digantungin sama cowok tapi KBRI. Parah sih, emang parah banget itu mah. Intinya Lebih sakit gak sih? iya ini lebih sakit sih karena ya ini kan aku pengen banget ya. Terus kayak intinya aku tuh bilang gitu, ini kan kita jaringan komunikasinya lewat email ya, dari awal sampai biasanya ya mostly lewat email gitu. Tapi tiba-tiba ya, aku kan di sana pakai nomor Korea. Nah nomor Korea tuh biasanya banyak banget spam, aku tuh risih gitu kan. Iya. Terus Gak teman-teman dibaca tahu, deh. iya teman-teman tahu nggak sih? Biasanya kalau misalnya aku ada telepon gak dikenal dari nomor Korea, aku tuh langsung reject gitu ya. Tapi itu tuh bahkan even aku lagi nyantai gitu, lagi chillin gitu, aku bakal reject gitu. Tapi waktu itu aku tuh lagi main biliar sama teman aku dan ada telepon dari nomor nggak dikenal di Korea. Kayak kalau misalnya logically speaking gitu ya, kayak aku udah pasti reject nggak sih? Apalagi aku lagi having fun with my friends gitu kan. Nah, tapi ini tuh enggak, aku tuh tiba-tiba angkat aja gitu. Pas aku angkat, teman-teman tahu dari siapa? Dari KBRI. Wih. Kayak untung banget gak sih aku angkat, gimana kalau misalnya aku gak angkat gitu, kayaknya udah lewat aja aku bakal pulang ya pulang aja gitu kan, gak ada pengalaman apa-apa selain itu kan. Tapi puji Tuhan aku angkat, dan diangkat itu tuh bukan menyatakan aku keterima KBRI, tapi kayak nanya-nanya gitu kayak, kamu sampai kapan di sini, visa kamu sampai berapa, lalala. Intinya aku nggak dinyatakan diterima tuh di telepon itu gitu, tapi intinya Masih PHP berarti ya. masih di PHP-in gitu kan. Terus Parah yaudah, banget nih KBRI. abis dari telepon itu aku email lagi, terus ya intinya panjang banget lah itunya apa namanya prosesnya gitu. Dan sampai aku tuh ada masa di mana aku tuh diminta untuk kumpulin tiket pesawat untuk pulang gitu karena harus di-reimburse dari pihak GKS-nya kan. Dan itu tuh aku tuh posisinya belum dapat kepastian gitu dari KBRI, either aku diterima atau ditolak. Maksudnya kalau misalnya emang ditolak ya udah ngomong aja gitu, karena aku kan Jangan orangnya, lama-lama gitu kan. Kalau misalnya, Bener. kalau misalnya aku kan orangnya terjadwal gitu ya, maksudnya aku punya gitu to-do listnya, aku harus ngapain gitu, terjadwal lah intinya. Aku nggak suka semua hal yang nggak pasti gini kan. Jadi kayak ya udahlah kalau misalnya kayak gitu tuh tolak aja gitu atau terima gitu. Ya, jadi jangan gantungin gue gitu kan. Betul. Terus intinya, iya gemes banget gak sih? Kesel gak sih? Kesel kan, kalian sama cowok jadi digantungin gak suka kan? Ya, jangan ngegantungin ya cowok. Emosional ya barusan. Sabar. Kok jadi cowok Sabar. sih ini? Gimana Tenang. cowok? Nah, Bawa-bawa nih. iya maaf ya, terus ya kayak gitu kan digantungin gitu. Terus ya udahlah akhirnya aku cerita tuh waktu itu, aku telepon ke papi. Pi, ini tuh gimana ya, kan aku cerita kan ke daftar magang ini, Pi gimana ya ini tuh belum ada kepastian gitu, sedangkan aku udah diminta tiket pesawat gitu, segala macam. Terus papi aku cuma bilang kayak, ya udahlah, kalau misalnya emang itu bukannya jalannya Tuhan, mau gimana pun kamu berusaha, gak bakal dapet. Kamu Iya, ingat waktu kamu Betul. ISMA, diingetin lagi kan sama papi aku, kamu ingat waktu kamu ISMA kamu gak keterima ke UK. Terus sekarang ternyata keterimanya di sini. Ternyata ada kan jalan Tuhan yang lebih baik lagi. Betul, Ya. betul banget. Dan terus ya aku mikir kan, oh iya ya udahlah. Itu aku inget waktu aku telepon tuh hari Minggu gitu.
Terus papi aku bilang intinya dari situ ya udah kamu pesan tiket aja gitu, jangan sampai ini lewat gitu, kan sayang gitu, jadinya nggak di-reimburse kalau misalnya sampai lewat deadline-nya gitu kan. Terus ya udah akhirnya itu hari Minggu, besoknya aku tuh udah berencana untuk kelas, habis kelas aku bakal fokus gitu nyari tiket pesawat. Dan teman-teman tahu nggak, pas kelas aku dapet email dari KBRI, dan dari KBRI dia masih ngegantungin aku lagi. Waduh, ini mau sampai kapan digantung terus nih? Iya, terus aku jadi kesel kan ngeliatnya ini tuh Emosi jadi gimana jadinya sih? ya. Nah terus aku telepon lah sama mami aku, Mi ini tuh gimana sih, aku digantungin lagi gitu, sedangkan minggu depan tuh deadline terakhir aku harus ngumpulin tiket pesawat gitu. Terus mami aku coba bilang, ya udah kamu berdoa berserah, ini kamu diajarin untuk sabar gitu. Ya mau sesabar apa lagi, aku dari Februari sampai Mei gitu kan, kayak kurang sabar apa lagi aku gitu kan. Terus ya udah sekarang kamu penuhin aja yang mereka minta, jangan sampai kamu juga leha-leha gitu, ibaratnya kayak udah tahu digantungin terus kamunya leha-leha gitu. Jadi ya udahlah aku langsung penuhin gitu ya apa yang mereka minta, dan mereka untungnya waktu itu cepet balasnya kayak ya udah minggu depan nanti aku akan kasih kepastian kamu diterima atau enggak. Dan minggu depan aku tanyain, itu tuh bener-bener kayak H-2 aku harus ngumpulin tiket pesawat, sedangkan aku belum beli sama sekali. Dan ya udah H-2 itu tuh pun aku yang nanya gitu, bukan mereka Pepet yang gitu ya, tolong dong. iya, bukan mereka yang ngasih pengumumannya gitu kan. Jadi kayak iya. ya udah deh, akhirnya pas aku tanya, puji Tuhan aku keterima gitu. Dan Wih, seneng banget akhirnya sih kemarin magang di sana, karena keseruannya banyak banget nih ya. kayak apa ya, tahun ini tuh lagi ulang tahun anniversary hubungan diplomatik antara Indonesia dan Korea. Jadi singkatnya 1 tahun ini tuh bener-bener banyak banget acara gitu, kayak tiap bulan legit ada acara gitu kan. Pas banget berarti waktunya ya. Benar. Dan terus kemarin aku tuh sempat ketemu, yang paling berkesan adalah sama Pak Hasan Wirayuda sih, tapi nggak ada di sini ya kayaknya. Pak Hasan Wirayuda. Pak Hasan Wirayuda itu adalah mantan Menlu RI terlama 2001 sampai 2009 gitu. Dan ya ini juga ketemu sama Kaisang Mbak Erina, itu aku menemenin mereka selama 2 hari. Dan di foto yang sebelumnya kalau misalnya teman-teman lihat, boleh di back lagi nggak? Nah ini tuh di hari terakhir aku magang, dan teman-teman tahu aku ngapain, aku nyanyi di depan Dubes ASEAN. Wih, nyanyi apa nih? Nyanyi Modern Words waktu itu, nggak tahu randomly diminta untuk apa nyanyi gitu. Jadi waktu itu tuh ada acara di Wisma Duta Besar. Wisma Duta Besar tuh karena ada penyerahan presidensi ASEAN dari Indonesia ke Laos. Jadi Dubes ASEAN yang ada di Korea itu diundang untuk datang ke KBRI. Dan di situ sama supervisor aku diminta untuk kamu bisa nyanyi ya? Ya udah kamu nyanyi aja ya. Terus ya udah aku nyanyi. Mereka tahu tanpa- Cici Agnes ini WL guys, ya nggak sih? Ya udah terus aku disuruh nyanyi, dan itu jadi hari yang terakhir aku, dan benar-benar Tuhan Berkesan kayak banget udah ya, bikin wow. semuanya memorable Luar gitu. biasa Keren ya. banget guys, oh my god, Banget. hebat banget Terima sih kasih. Cici Agnes, ya ampun. Tuhan ya. Wah luar Baik biasa banget. nih. Kita mau nanya dong tentang Koko Vito lagi, boleh dong? Boleh dong, Yuk, boleh dong. banget. Kita pengen tahu Boleh, lagi boleh dong. banget. Wih, Boleh ini, banget. Aduh cantik banget ya ampun. Kita pengen Aku tahu. jadi minder deh ngeliat Cicinya. Oke. Kofito, kita pengen tahu nih perjalanan masa muda Kofito tuh seperti apa? Apakah bandel? Iya dong, masa muda. Apakah Masa muda ya. Iya, masa Labil muda. nggak sih? Udah. Artinya sekarang Oh aduh. itulah dari tadi yang saya takutkan gitu. Oh iya ya, aduh salah nih. Yo gimana yo? Jadi kita kan mungkin waktu ini jangan bilang masa muda, masa SMP, SMA deh. Karena Koko kalau boleh tahu di sini ada anak SMA, anak SMP, SMP. SMP, SMP anak banyak banget di Masih sini banyak anak ya di SMP. sini anak SMP. Oh, anak SMP banyak di sini. Anak SMA yang paling banyak mana anak-anak SMA yo yang baru kemarin masuk. Nah, karena mayoritas kita di sini benar. adalah anak-anak teenager ya, Teenager masih anak-anak SMA, terus ada yang baru kuliah juga. Pergaulan bebas tuh kan susah banget ya kalau ditolak. Aduh, Benar. kita tuh kayak ajakan teman-teman tuh kayaknya kalau kita nggak ikut tuh nggak setia kawan lu tuh gitu. Kalau kita diajak nongkrong di mana sampai tengah malam tuh kalau nggak ikut tuh itu nggak setia kawan. Gak bro gitu. banget ya Gak gitu. brody banget gak sih? Nah, Bener. kita tuh pengen tahu apakah Koko ini dulu nakal atau gimana nih? Pengen ceritanya dong, boleh dong sharing dikit. Nah dulu tuh sebenarnya kadang-kadang aku kalau cerita mengenai masa SMP atau SMA gitu, aku tuh mikir apa aku mungkin kurang nakal sebenarnya mungkin. Apa ada yang menarik diceritakan gitu, kadang-kadang dulu gitu ya aku pikirkan. Aku tuh dulu waktu SMA itu sekolah laki-laki semua. Nggak ada perempuan. Cowok semua, gak bisa itu dong. Nah, tapi justru disitulah
puncak di sana di mana banyak yang nakal ya. Jadi sekolahku itu waktu itu karena laki-laki semua, jadi itu bisa ekstrim banget gitu. Jadi kayak kita kan sekolah kan isinya laki-laki semua ya. Iya, iya. Bisa kadang-kadang, aduh panas nih Pak dalam kelas, pada buka baju gitu. Ada yang lihat Ngeri ini ya, kan. ngeri. Ya, jadi maksudnya memang benar-benar bisa, ya banyak hal-hal yang sulit ceritakan di sini direkam gak ya? Puji Jadi ya- Tuhan di sana ada kamera, dada dulu. Jadi gitu. Jadi itu sekolah laki-laki semua dan memang maksudnya ya lebih kuat ke kesetia-kawanannya. Jadi benar-benar kami sekolah laki-laki semua nggak pernah tawuran sama sekali. Asrama ya kok? Nggak ada. Asrama berarti ya? Bukan sih, Bukan, asrama bukan. sih. Bukan asrama. Nah, jadi sekolah itu alumni-alumninya sih Pak Sandiaga Uno, terus Oh, wow. Christian Sugiono kalau tahu. Terus, Iya, iya, Christian Sugiono. Ya itulah pokoknya ya. Terus udah gitu tempat itu, sekolah itu ya saya pernah gini ceritanya. Jadi waktu itu pernah datang telat lah masuk sekolah gitu kan. Aku lupa karena apa persisnya. Terus ada peraturan waktu itu di sekolah itu adalah kalau terlambat lebih dari 5 menit nggak boleh masuk sekolah dan ikut pelajaran. Iya. Oh. Jadi saya waktu itu teman-teman yang lain yang telat, mereka ya udah pada duduk-duduk aja merokok di luar gitu kan. Cabut gitu. Merokok di luar ya udah merokok di luar. Nah aku tuh pengen belajar memang kan. Jadi maksudnya aku biar enggak lah aku putar ke belakang gedung sekolah. Dengerin Terus dari udah belakang. gitu, enggak dari belakang sih, manjat masuk ke dalam. Itu Jadi ini berkebalikan lagi ya, Iya, biasanya iya, orang itu manjat dari dalam mau keluar gitu. Iya, bener. Supaya nggak ikut sekolah. Nah aku kebalikannya, dari luar manjat masuk ke dalam. Nah pas lagi mau manjat itu, waduh di atas kok ngeri juga. Itu belakang itu panjang, itunya dia punya itu tinggi pagarnya. Dan ada jeruji-jerujinya, ada ujung durinya lagi. Iya, iya. Nggak ada Wah, aku maling pikir, kok waduh, itu ini tuh. ngeri bener kan gue Iya, bilang gitu. Aku turun lagi jadi gak jadi, gak senekat itu. Iya, iya, jangan. Iya kan jadi itu. Jadi aku turun lagi. Aku bilang gimana cara masuknya. Terus aku lihat wah ini biasanya ini kan pagarnya besi tuh. Bukan pagar tembok, pagar besi. Bang besi ya. Bawahnya kan tanah. Nah jadi aku pinjam sekop. Aku gali bawahnya. Wih, Oh. jadi tikus. Ternyata bawahnya kosong. Jadi aku gali terus. Sampai aku bisa lewat. Jadi aku lewatnya merambat ke bawah. Wah, Nah, keren banget. udah kayak film ya, Perjuangan kok. sekolah nih guys. cuma karena aku pikir wah ini kalau mikir lagi ini kalau merambat ke bawah depan kotor dong. Iya, Jadi pasti. merambatnya Seragam putih. sambil belakang sambil berbaring. Nah gitu. Tapi lupa belakangnya yang kotor. Sama aja ya. Iya, jadi masuk akhirnya jam pelajaran kedua. Ya kan kalau jam yang pertama ketahuan dong ya kan. Jam pertama ketahuan. Kan soalnya tadi nggak ada, kok tiba-tiba ada. Nah jadi aku masuk jam pelajaran kedua. Setelah ganti Jam pelajaran guru kedua ya. duduk paling belakang. Ya udah. Sudah gitu gurunya tapi ternyata nginget. Maksudnya bukan ingat tahu maksudnya. Tadi kayaknya di absen nggak ada. Kamu tadi bukan terlambat ya depannya. Guys. Kan nggak boleh masuk gitu kan gitu. Saya bilang Pak tapi kita mau belajar Pak. Iya tapi aturan sekolah ini kamu terlambat Vito. Jadi nggak boleh masuk ikut pelajaran gitu. Udah kamu pulang aja. Saya bilang Pak saya mau belajar Pak gitu. Iya tapi ini kamu kotor begini. Ya udah Pak saya nggak usah pakai baju nggak apa-apa. Gitu saya bilang gitu. Kan Ya. sekolah cowok. Iya kan kalau Iya, cowok iya, semua iya. ini kan. Ya udah nggak apa-apa saya pakai kaos dalam aja gitu. Ya kan. Vito nggak bisa ini kamu mesti. Nah itu karena karena mulai agak guru saya tuh agak mulai memaksa gitu. Iya. Kamu terlambat aturannya telat 5 menit nggak boleh ikut pelajaran. Saya bilang Pak masa yang pertama Pak masa telat 5 menit nggak boleh ikut pelajaran seharian. Yang kedua Pak saya bayar Pak sekolah ini. Saya bilang, Guys. Bapak guru tolong ya. saya ya. bayar Pak Adil. jadi saya berhak ikut pelajaran. Betul. Terus dia diam. Ya udahlah kalau gitu. Ini lebih sebenarnya galakan boleh dicontoh muridnya kali ya. guys. Gak tahu Gerak ini muridnya. nakal atau enggak saya nggak tahu juga ya. Ya kita bingung nih. Ini kayaknya saya baru kali ini sekolah di sini. Kayaknya istri pernah dengar nggak? Belum pernah ya. Kayak baru kali ini saya sekolah menceritakan mengenai hal ini. Itu salah satu kenakalan. Cuma nggak tahu itu nakal apa enggak. Enggak Karena sih. sebenarnya nakalnya pengen belajar sih sebenarnya. Bener. Nah, ya. Nah itu kalau SMP lebih ini lagi sih. Sebenarnya saya tuh termasuk anak yang sampai sekarang juga saya nggak terlalu suka rame-rame sama semua orang sih. Maksudnya bukan orang yang suka pergi-pergi keluar gitu, enggak. Saya anak rumahan. Oh, introvert Sangat anak ya. rumahan. Tapi entah kenapa orang-orang melihat saya kesannya mikir saya tuh anak yang suka pergi-pergi. Padahal enggak. Saya tuh anak rumahan banget dan waktu SMP juga saya tuh hampir ya maksudnya ya ikut pelajaran seperti biasa. Punya teman tapi maksudnya juga bukan yang pulang sekolah terus mesti nongkrong gitu. Nah Iya. aku tuh ingat waktu aku pulang sekolah itu ada di deket sekolah saya tuh ada chapel. Chapel kecil. Aku pulang sekolah selalu ke chapel itu. Ya itu doa aja. Doa sampai saya rasa cukup. Baru pulang. Itu yang saya lakukan tiap hari. Jadi secara umum SMA juga sama. Sebenarnya walaupun tadi nakal dalam tanda kutip, tapi sebenarnya saya juga ya itu sih jarang pergi-pergi sih. Ya di rumah aja sampai kuliah juga sama. Kuliah Sama juga ya, kok. sebenarnya gitu juga. Ya jadi, nah zaman SMP SMA ini menurutku adalah zaman dimana kita itu
sebenarnya ya, sudah mesti mencari apa kemauan Tuhan dalam hidup kita. Why? Kenapa? Ya, karena ketika masuk kuliah, kayak Agnes tadi nih kan, masuk kuliah kan dia sebenarnya udah punya, oh ini saya bakal kesini, siapa yang ngasih tahu? Ya pasti Tuhan dong, ya kan? Nah kita kan zaman SMP SMA itu, zamannya dimana kita agak-agak muncul rasa, saya udah tahu ini, tahu itu, apalagi kalau orang tua kita kadang-kadang mungkin dalam hal ini komputer, saya dulu sih gak ada komputer, tapi dalam hal ini komputer, wah mungkin kita udah tahu bahwa kita lebih jago nih, orang tua kita mungkin nanya sama kita. Kadang-kadang ya mungkin kita merasa bahwa aku mulai tahu sesuatu nih yang lain, aku mulai bisa menentukan ini itu. Nah tapi tanpa sadar sebenarnya ada hal-hal yang memang kita sebenarnya nggak tahu. Kita sebenarnya nggak tahu, itu aku akui dulu ketika aku masih SMP SMA. Yang aku pikir aku kayaknya udah cukup, kayak aku cukup tahu nih, aku cukup pintar untuk dalam hal ini. Ternyata nggak begitu. Gitu juga. Dan aku menyadari bahwa ketika SMP SMA itu adalah saat dimana aku mencari tahu Tuhan sebenarnya maunya aku apa sih gitu kan. Apalagi SMA, ketika teman-teman SMA yang di sini yang mulai berpikir nanti mau masuk kuliah apa, kuliah itu adalah salah satu menurutku titik milestones pertama lah. Once kamu udah ngambil, anggaplah contoh, kamu udah ngambil kuliah itu, ya berarti sebenarnya kamu udah menetapkan kamu akan belajar itu selama mungkin 3-4 tahun. Setelah itu berarti kan kamu akan menjalani karirmu di situ kan, kehidupanmu di sana sebagian besar. Jadi kan sangat krusial sebenarnya. Iya, betul. Jadi kalau kita sembarangan milih, tanpa tahu apa yang kita harus ambil, itu menurutku itu sangat membuang waktu. Kita harus putar balik nanti, pernah kan tahu kita harus U-turn, putar balik lagi kan. Dan ketika zaman SMP SMA ini, menurutku zaman dimana kita ya sebaiknya mencari dan mendengar apa suara Tuhan dalam hidup kita. Iya betul. Dan bagaimana cara kita mendengarkan suara Tuhan, ya dengan cara mengetahui apa yang dia ingin sampaikan. Gimana cara tahunya, ya baca Alkitab. Iya, ketemu sama Tuhan. Ya, baca Bener. firman Tuhan. Berdoa ya kok Dengan ya. mengenal apa yang Tuhan katakan itu dimana kita bisa membedakan apa yang, oh ini maunya Tuhan atau ini maunya kita Iya sebenarnya. betul. Ya kan aku percaya bahwa setiap orang yang ada di sini, setiap kita semua yang ada di sini pasti punya tugas spesifik sebenarnya. Ya misalnya tadi Manesha mau jadi presenter, I can see she got talent ya sebenarnya ya. Bisa. Amin, Tuhan Yesus. Amin. Jonathan juga maybe you become a leader, ya I can see that. Kan misalkan suaranya tegas ya kan dan dia bisa menguasai keadaan. Wes. Nah, Manesha bisa mencarikan suasana sambil memberikan instruksi rahasia kepada Jonathan. Ketahuan ternyata ya. Jadi ketahuan nih. So I mean itu adalah hal-hal yang sebenarnya kita mesti cari tahu. Nggak kebetulan Tuhan taruh itu dalam hati kita atau dalam diri kita. Nah inilah saatnya zaman SMP atau SMA ini masa krusial nih. Ini waktunya kita mendekatkan diri sama Tuhan. Tuhan apa yang kau mau supaya aku lakukan di dunia ini. This the time. Amin, puji Tuhan. Amin, Wah puji keren Tuhan. banget guys, aduh. Ternyata ya bingung sih kalau dibilang nakal nggak nakal karena terlalu rajin gimana ya guys ya. Karena kalau misalnya kita ada terlambat disuruh pulang ya puji Tuhan gitu. Jadi bingung ya. Iya bingung ya, bingung gitu kita. guys. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir juga kita mau nanya juga nih sama dokter Vito nih. Kemarin kan kita sempat tahu informasi dari koko kita. Bahwa dokter Vito tuh baru aja sidang promosi S3. Wih, Betul, lihat dong guys. widih, Itu ada koko keren kita, banget, lihat nggak? Lihat guys. nggak? Itu tuh. Di situ ada teman-teman. Nah kita tuh pengen tahu, kemarin tuh sempat dapat bocoran katanya koko Vito tuh sempat mau mundur loh guys. Ini tuh udah S3 nih. Ini udah keren banget nih, tapi ternyata ada juga nih poin di mana koko Vito bisa mundur juga nih guys. Kita pengen tahu apa sih alasannya? Titik Pengen baliknya tahu apa? dong, pengen Bener. tahu dong, boleh nggak nih? Boleh. Punya waktu berapa lama nih? 5 menit lagi ya guys. Bisa panjang loh. 5 menit lagi, oke 5 udah menit dikasih lagi ya? abal-abal 5 menit. Oke 5 menit lagi. Jadi waktu itu, ini satu yang kenapa saya bilang adalah, ini adalah waktunya Tuhan. Jadi aku itu sempat harusnya, aku mengejar supaya aku ujian akhir doktor itu Desember sebenarnya. Desember dan mungkin awal Januari lah. Jadi aku udah sama Dr. Roni itu, Dr. Roni juga sebagai promotor tuh pembimbingnya. Kalau SMP SMA mungkin nggak begitu pernah tahu promotor, tapi itu pembimbing. Jadi pembimbing itu yang biasanya memberitahu kita apa yang harus kita lakukan lah. Nah waktu itu ya saya sama sih sama Agnes tadi kan pengennya kan tidak mau mengecewakan pembimbing pastinya kan, yang sudah mensupport kayak kan gitu kan. Jadi ya wah benar-benar mati-matian. Sampai saya tuh sebagai dokter ya saya dibilang nggak praktek 3 bulan terakhir. Ya prakteknya sesekali aja karena soalnya pasien protes. Dan saya sempat nggak upload Instagram tuh lama sekali. Sempat lama. Salah satu alasannya emang sebenarnya kan karena aku waktu itu ada challenge pribadi pada diriku waktu itu. Aku pengen waktu itu oke, saya tanpa Instagram
Bisa. Vito tuh siapa gitu, bukan bisa, belum tahu kan. Waktu itu siapa tuh dokter Vito? Kalau Vito tanpa Instagram, maksudnya aku pengen nggak mau terfokus atau nggak mau tergantung dengan Instagram itu. Iya, jadi aku nggak mau memang. Jadi aku ada masanya aku sabat, jadi nggak ada Instagram sama sekali. Dan itu masa sabat yang cukup lama, 2 bulan lebih kali waktu itu. Di Telur. Nanti kapan-kapan saya cerita kalau diundang lagi. Ya. Tapi anyway, selain itu juga karena memang aku waktu itu pengen fokus banget untuk benar-benar bisa menyelesaikan S3 ini kan. Dan aku nggak, kalau misalkan aku tetap ngepost di Instagram, itu kadang-kadang pasienku nanya, kok dokter Vito ngepost di mana nih, kok nggak pernah praktek lagi. Gitu, susah menjelaskannya. Jadi ya udah aku putuskan memang aku benar-benar menghilang, fokus menjadi S3. Tapi nggak tahu ya, tiap hari itu benar-benar mengerjakan itu aja. Itu kamar berantakan, nggak jelas ya, istriku yang orangnya bersih, saksinya. Jadi berkali-kali aku yang dimarahin sama istri, tapi walaupun dimarahin karena dia sayang, jadi dia tetap bersihin juga sih. Iya. Ya begitulah para laki-laki yang ada di sini ya, carilah istri yang sabar akan sikapmu ya. Ya, walaupun perantakan, agak dimarah-marahin, diomelin tapi diberesin juga. Tetap diberesin ya, meskipun Diberesin. diomelin. Nah akhirnya udah, itu akhirnya pendek cerita, akhirnya aku berusaha untuk maju itu dengan support pembimbing segala macam. Nah ketika hari akhirnya kita udah harus majuin surat atau segala macam, ternyata gak jadi dong, gak bisa. Jadi ada penguji yang tidak mengizinkan. Ya. Waduh, Waktu itu aku terus terang kecewa sekali. Aku waktu itu benar-benar kecewa, tapi aku bilang aku pelajari dan aku ingin supaya saya mau membagi ini kepada teman-teman yang ada di sini ya. Yang saya pelajari selama S3 itu ternyata bukan hanya soal kedokterannya, bukan soal S3-nya aja. Tapi di situ aku belajar 2 hal dari pembimbingku Dr. Roni ini. 1, kerendahan hati, yang kedua obey. Ya. Kerendahan hati itu mungkin kita udah sering dengar. Tapi obey ini satu hal yang aku benar-benar belajar di sini. Aku melihat bahwa obey ini adalah wujud nyata dari orang yang rendah hati sebenarnya. Rendah hati itu gimana caranya? Oh humble, oh ya dia sapa kita selalu. Ya belum tentu, siapa tahu dalam hati. Betul. Enggak ini kan, maksudnya dia Mungkin dia nggak basa-basi. sebenarnya kayak begitu, Iya, bisa bener, aja ya kan. bener kok. Tapi obey itu hal yang sulit menurutku ya. Obey. Obey itu banyak hal ada di sana. Itu kayak kalau gimana aku menjelaskannya di sini ya. Kalau kayak Naruto atau Son Goku itu kayak Super Saiyan 3 gitu kayaknya. Udah paling tinggi Iya, gitu iya, kayak. levelnya Sekarang udah paling ada yang tinggi, Super ya. Saiyan 4 ya. Pokoknya udah paling tinggi gitu. Obey itu menurutku yang sangat tinggi sekali. Obey itu mengandung makna orang rendah hati, dia mau menerima, pasrah, dia mau mengerti, dia mau berserah, dia mau tunduk akan sesuatu yang mungkin dia tidak sepenuhnya pahami. Itu menurutku obey itu gitu. Jadi saya fast forward dulu aja, setelah itu beberapa kali memang ya udah akhirnya aku benar-benar harus mengulang hampir benar-benar the whole eksperimen yang aku usahakan selama 1 tahun terakhir itu aku harus ulang dan aku harus punya batas waktu. Wah ini kayaknya harus 6 bulan nih. Udah gitu ternyata juga ya banyak hal yang secara teknis aku sulit menjelaskannya tapi ternyata nggak bisa. Jadi benar-benar terbentur sana sini sampai aku berpikir udahlah aku pasrah aja. Kayaknya nggak mungkin aku lulus tahun ini, aku bilang gitu. Waduh. Jadi lulus tahun depan kayaknya gitu. Tahun depannya lagi maksudnya kan. Iya, iya, Terus iya. tahun depannya lagi gitu. Dan aku udah nggak berpikir aku akan wisuda dengan hasil bagus dari yang tadinya sebenarnya jujurnya aku udah pikir udahlah yang penting aku lulus aja deh gitu. Iya, iya. Ya. Udah nggak berpikir macam-macam dan yang penting aku selesaikan. Ya udah aku selesaikan tahap demi tahap. Ada saat di mana aku benar-benar nggak mau lagi meneruskan kadang-kadang. Tapi itu aku lihat istri anak ya terus gitu. Tapi itu tetap aja masih muncul lagi perasaan di mana Tetap aku ya merasa kok. bahwa Nggak oke bisa ternyata lah ya aku gitu. udah mengerjakan ini, pekerjaan ini eksperimen ininya nggak lengkap, ininya Iya. nggak lengkap, cari dari mana? Oh nggak ada. Dan akhirnya aku terus terang intens sama dokter Roni ya, aku berhubungan dan aku rasa bukan kebetulan juga bahwa dan antara pembimbingku ternyata satu orang yang percaya gitu kan dokter Roni. Jadi aku bisa ngomong lebih bebas gitu, terutama mengenai hal-hal yang menguatkan kan, maksudnya pembimbing yang lain tidak mungkin menguatkan seperti ini gitu kan. Betul. Kalau dokter Roni kan bisa, dia bisa mendoakan maksudnya gitu kan. Nah itu hal-hal yang comfortable ya. Kadang-kadang aku udah mau keluar tapi ya tetap aja dokter Roni bilang bisa ya kan, dengan segala macam. Aku melihat bahwa dengan segala macam kesulitan beliau aja, ternyata dia bisa tetap lanjut gitu. Berarti aku juga harusnya bisa dalam arti ya aku nggak boleh mengecewakan beliau dan aku yakin bahwa Tuhan juga melatih aku untuk ini. Dengan iman ya. Oke, long story short, aku menceritakan satu hal yang menjadi titik aku yang waktu itu saat aku menjelang mau ujian. Jadi ceritanya akhirnya bisa nih, semua yang kemarin-kemarin itu mengenai eksperimen yang nggak bisa ternyata jadi bisa, apa yang aku harus hadapi ternyata nggak bisa juga ternyata jadi bisa. Itu semuanya bisa dengan segala macam mujizat. Hari terakhir aku udah harus maju, ternyata ada lagi hal yang nggak, waktu itu pembimbingnya ternyata nggak semua setuju, adalah ini begini-begini. Nah, hari terakhir itu aku waktu itu benar-benar Frustasi nih. telepon dia, benar-benar frustrasi karena gini, aku merasa aku udah melakukan all out.
Hampir semua yang bisa aku lakukan udah aku lakukan semua. Betul. Kayaknya semuanya udah gitu loh maksudnya. Apalagi yang kurang gitu kan. Terus Dr. Roni aku ingat malam-malam telepon. Bla ada yang ngomong-ngomong. Aku diam aja. Nggak jawab. Nggak jawab apa-apa. Aku diam aja. Terus udah gitu bilang kamu tadi kenapa nggak angkat telepon? Oh ya lagi ada operasi. Emang iya lagi operasi juga sih. Bener. Tapi beliau tahu yang dalam diriku nggak tahu dari mana dia taunya. Terus dia bilang kamu marah ya? Saya bilang iya. Kalau pikir-pikir lagi, masa ngomong gitu sama pembimbing ya, mana berani coba? Coba kamu berani gak ditanya sama guru, kamu marah ya? Marah. Iya marah, kenapa coba? Gak bisa itu. Ya kan, Susah tapi ya? waktu itu aku terus terang aku bener-bener, ya bener marah sih mah. Iya. Kamu marah ya? Iya marah. Saya bilang, maaf ya dok. Maaf ya dok ya. Waktu itu sih gak pakai marah, ngomong emang Oh, udah lulus, gak Dok. pakai dok. Tapi ya beliau pagi telepon lagi, untung. Itu WA yang saya mau kirim, ada WA yang saya mau kirim. Istriku yang tahu, saya mau kirim gini. Pokoknya saya udah mau mengundurkan diri dan saya bilang gini, saya nggak terima dengan apa yang saya lakukan sekarang ini, kenapa saya merasa dipersulit, bla 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 bla. Kalau emang saya nggak bisa lulus, ya udah, saya mundur aja. Saya akan cari S3 yang lain, saya sekolah tempat lain, nggak apa-apa. Gitu. Wah, udah keras Udah banget ngomong ya. gitu, kesel soalnya. Iya, udah pasti. Hampir sesaat sebelum saya kirim, pagi-pagi banget tuh, pagi-pagi banget. Sesaat sebelum saya kirim itu email, dokternya telepon. Jadi saya jawab dulu. Iya. Ya Belum udah, dikirim dulu telepon, nih. dia telepon. Vito, dia bilang gitu, bentar ya, waktu bentar aja. Terus saya bilang, iya, kenapa dok, gitu kan. Terus dia bilang, ya saya mau cerita bla 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 gitu. Saya bilang, iya saya tahu. Terus dia nanya lagi, kamu marah sama siapa sih? Saya bilang, saya marah sama ini, saya bilang lagi tuh orang-orangnya. Curhat ya jadinya Iya, ya. terus saya bilang, saya marah sama ini. Kenapa? Saya bilang gini, saya ini mengorbankan banyak hal untuk ini, saya bilang gitu. Saya mengorbankan pertama saya bilang istri saya dan anak saya. Karena yang berjuang bukan saya sendiri. Iya. Kalau saya dulu waktu spesialis mungkin saya sendirian, saya jomblo kan waktu itu. Memang saya bertekad bahwa saya waktu sekolah itu nggak mau ada keluarga supaya saya bisa fokus sendirian untuk betul. bisa selesaikan cita-cita saya. Tapi yang ini saya ada keluarga. Ketika ini makin panjang, berarti keluarga saya akan berkorban. Dan saya bilang saya lebih sayang keluarga saya. Saya bilang gitu. Kalau memang ini membuat mereka lebih menderita lebih lama lagi, saya nggak mau. Udah biarin aja, nggak apa-apa kok. Buat saya cukup sampai sini aja. Nah, terus udah beliau sih nggak balik marah sama saya untungnya. Ya lalu beliau akhirnya cerita, saya mau cerita dulu satu hal bahwa beliau tuh pernah berjuang menjadi PhD di Jepang dan juga cerita dengan hal sama. Dia bilang, dok saya kan beasiswa juga, sama. Saya bilang, saya juga sama beasiswa. Saya bilang, beasiswa saya udah mau habis nih, saya bilang gitu. Dia bilang, sama, saya juga. Apalagi saya, dia bilang, saya di luar negeri loh, dia bilang gitu kan. Lihat dokter Hana, istri saya lihat anak saya tidur. Saya ingat beliau bilang demikian, saya nangis tuh waktu itu. Nangisnya, nangis campur kesel sama nangis campur bener juga sih sebenarnya. Gitu. Gak mau menerima gitu Iya ya. benernya sebenarnya nangisnya tuh nangis karena oke saya tetap aja kesel gitu kan dalam hati. Di situ muncul gitu. Mungkin segala macam kecewaan dan mungkin amarah saya gitu kan. Tapi waktu itu saya bilang, Dr. Roni bilang gini, Tuhan Yesus pasti punya rencana buat kamu kan. Iya saya tahu. Saya tahu gitu kan, maksudnya iya udah kenapa gitu kan. Terus udah gitu dia bilang gini, mungkin suatu saat nanti, kamu kan dosen juga. Ada orang-orang yang gagal atau hampir gagal seperti kamu, terus ya cerita kamu ini untuk membangkitkan mereka. Just like me, dulu Dr. Roni ketika ada di Jepang dan dia begitu juga dan sekarang dia cerita ini sama saya. Wow gila. Bener banget. Itu sih, Wow. itu saya baru bangun sih, saya dibawa kamar bawah. Terus dia bilang, kenapa nangis? Nangis tersenggukan gitu kan. Ya aduh, ya sana itu benar gitu. Kadang-kadang kegagalan kita mungkin dipakai oleh Tuhan untuk memprogres kita gitu. Supaya kita bisa menguatkan orang lain nantinya. Karena apa yang kita alami mungkin dialami oleh banyak orang lain. Betul. Dan apa yang kita ceritakan itu mungkin itu adalah pesan dari Tuhan buat mereka gitu. Amin. Betul banget. Jadi apa yang waktu itu Dr. Roni cerita sama saya, simple ceritanya beliau aja sebenarnya sih. Pengalaman Dan aja ya. maksudnya itu yang langsung menyentuh saya bilang kalau pembimbing saya bisa lebih sabar dari saya kan lagi sekolah nih, berarti saya harus juga sabar seperti dia gitu. Dan ketika waktu itu Dr. Roni ajak berdoa, wah dia bilang, ya udah, dia bilang oke, sekarang saya mau obey, saya mau taat. Ada hal yang saya sulit ceritakan karena panjang sekali di sini, tapi intinya waktu itu Dr. Roni ada hal yang dia berkorban juga buat saya. Dia harus menghadapi ini, menghadapi itu. Aku tahu itu pengorbanan yang besar buat dia. Dan aku dengan segala macam yang aku hampir meledak waktu itu, aku berpikir wah dia bilang kalau pembimbing saya aja sampai berani berkorban buat saya. Dan saya tahu itu juga gak mudah. Apalagi saya bilang gitu. Masa saya gak bisa menanggung salib lebih dari ini gitu. Salib saya udah ditanggung kok sama beliau ini kan. Saya berarti kan harus tinggal terus, harus sampai finish. Karena perjuangan ini bukan cuma untuk ini. Dan saya percaya bahwa akhirnya divine
vision ya. Akhirnya cita-cita yang aku mau capai, oh ya ini bukan buat saya, bukan buat pribadi saya, tapi saya berjuang ini untuk Tuhan. Tuhan kasih saya kesempatan buat sekolah S3 di sini, Tuhan kasih saya beasiswa, Tuhan kasih saya pembimbing seperti ini, Tuhan mau saya selesaikan ini sampai akhirnya. Seberat apapun itu, seberat apapun salib itu, tapi Tuhan mau saya sampai akhir. Jadi ya itu yang saya lakukan waktu itu. Wow. Wah, luar biasa. Kasih tepuk tangan dong Luar biasa. teman-teman. Ternyata kalau misalnya kita lihat ya teman-teman, mungkin setiap orang punya fasenya masing-masing gitu ya. Benar. Ada fase di mana kalian stres, depresi gitu. Bukan cuman kita yang anak S1 yang bisa depresi teman-teman ya, S3 apalagi Iya, gitu. benar. Nah, dan ini juga yang ke Korea juga ada depresinya teman-teman gitu. Jadi Benar. mungkin pesan yang luar biasa hari ini tuh kita mau saling menguatkan teman-teman. Jangan Ya. sampai hanya karena hal yang kalian hadapi saat ini kalian akhirnya nyerah dan mundur. Benar gitu. banget sih. Nah karena kita sudah mulai kehabisan waktu nih, tapi kayaknya ada yang mau nanya nih. Boleh dong yang mau tanya, boleh angkat tangan, mungkin penasaran pengen kenal lebih jauh tentang Cici Agnes dan juga Dr. Vito. Boleh angkat tangannya teman-teman, saya kasih kesempatan. Mungkin 1-2 pertanyaan nih sih. Ya, 1-2 pertanyaan aja mungkin ya. Ada yang kepo-kepo nggak nih guys? Ada Mau yang mau nanya tanya, boleh? apa gitu? Tidak perlu malu-malu. Oke, boleh. Oke, Abel mau nanya Abel, apa, Abel. Abel? Oh ya udah di situ ya, aja. di situ. Pengen disamperin katanya Abelnya, aduh boleh Abel mau nanya? Nanya ke kokonya. Tutor jadi artis kok. Koko kayaknya tutorial jadi artis gimana katanya, ini gimana ya? Tutorial Pertanyaannya jadi artis, mantep karena banget kan ya, Abel. mungkin maksudnya Abel gini, banyak hal yang susah untuk dihadapi ya teman-teman. Kalau jadi artis tuh kan ada haters dengan follower 400, subscriber 400.000 kan ada aja tuh kok komen-komen yang berat. Nah ini tutorial jadi artis tuh gimana nih kok biar tetap kuat gitu maksudnya. Tahan banting maksudnya ya? Ya, Abel ya namanya. Abel, Oke, Abel. Bel. Kalau sekarang itu untungnya ternyata nggak semua orang harus jadi artis ternyata. Jadi sekarang itu zaman disrupsi kan, semua orang pakai sosial media. You can be an influencer. Influencer sekarang sama kayak artis. Zaman dulu untuk terkenal itu harus di TV. Sekarang nggak harus di TV sekarang. Karena bisa jadi influencer media sosial tuh bisa jadi terkenal. Long story short ya, gini, singkat aja. Masing-masing kita adalah influencer. Influencer dengan seorang yang terkenal, selebgram itu beda. Selebgram, kamu harus punya mungkin ya puluhan ribu, ratusan ribu, nggak pernah habis. Makanya aku bilang jangan tergantung pada itu. Dan makanya aku bilang aku mencoba men-challenge diriku sendiri, aku berapa kali aku sabat nggak posting apa-apa. Aku pengen lepas dari itu. Aku pernah unload berapa kali Instagramku karena aku mau mencoba bahwa, mau melatih diriku bahwa aku tidak tergantung pada itu. Tapi itu adalah suatu alat yang Tuhan berikan untuk kita menjangkau banyak orang. Ya. Be an influencer. Ya. Be an influencer. Jadilah orang yang berdampak pada lingkungan Anda. Ya, seorang yang punya followers 500 saja atau 100 aja. It means you are an influencer. Ya, dan itu adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan untuk kita untuk memberikan kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Yes. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, yang kita posting di situ, itu harus berguna. Ya, harus semuanya berguna menurutku. Nah, Ya. Tidak semua harus, tapi semuanya harus punya manfaat. betul. Ya. Di situlah kamu menjadi seorang influencer yang berdampak. Ya percuma kan kamu punya misalnya kamu jadi selebgram gitu, puluhan ribu misalnya, tapi 80% haters misalnya gitu. Aduh. Ya. Gak boleh itu. Tapi jadi seorang influencer, kamu punya sosial media, kamu punya Instagram, isinya dalamnya 120 orang misalnya isinya marganya sama semua misalnya gitu. Keluarga semua minimal ya. Ya artinya kan keluargamu kan melihat kamu kan. Ya di situ kamu bisa menyampaikan pesan-pesan. So be an influencer. Jadilah terang, jadilah garam. Kalau misalkan garam tidak asin lagi, apa dia bisa dibuat asin kan? Iya. Kalau tidak terang lagi, gimana caranya dia bisa menjadi terang? Jadi memang menjadi influencer tidak harus lalu kamu harus seorang yang bergaya atau menjadi artis menurutku. Ya. Pelita tidak ditaruh di bawah gantang, tapi pelita itu ditaruh di tempat kegelapan supaya dia bisa memberikan cahaya. So be the Amin. light, be the light. Be the light ya Abel. Abel tutorialnya apa? Jadi berdampak dulu. Untuk hal kecilnya apa? Dari followers kita dulu Abel. Siapa tahu Tuhan percayakan Abel jadi gamers gitu kan. Wih, ya nggak Abel? Dalam nama Tuhan Yesus. Oke, ada yang mau nanya lagi nih dari sebelah sana. Wih, ada nih. Wih, Ada dua bentar loh. nih. Aku melihat Bentar. banyak nih. Yuk, Gantian. maju lah yuk.
Ci, nama saya Joyce, ingin bertanya, Joyce. kalau bersosialisasi di Korea itu susah nggak? Sorry, boleh lebih keras lagi? Kayak nyari teman gitu di luar negeri itu susah Oh nggak? mungkin Nyari maksudnya gini kayak Ci, kalau misalnya di Korea nih lama-lama, gimana sih caranya bisa punya temen gitu, nggak dihindari sama yang lain? Dari Joyce tuh nanya tuh. Oke, Joyce, thank you ya pertanyaannya. Sebenarnya kalau misalnya punya teman itu gimana kitanya sendiri. Mungkin nyambung sama yang tadi Dokter Vito bilang, ya kitanya juga harus bisa ngasih dampak yang baik gitu buat teman kita. Maksudnya kayak ya gimana dari kitanya gitu. Cuman sejauh ini kemarin ya sama sih yang diuji adalah yang salah satu jadi challenge aku di sana adalah gimana caranya aku tuh bisa punya teman gitu, punya komunitas yang baik, apalagi itu di negeri orang gitu, di negeri yang tanpa orang tua gitu kan. Pasti aku pengennya ada dalam komunitas yang baik juga gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kamu Joyce sekarang udah terbiasa gitu ya di komunitas ini gitu, di komunitas gereja, jangan takutlah ke depannya nanti karena kamu udah terbiasa gitu untuk ada di komunitas yang baik gitu dan bertumbuh di situ gitu. Jadi kayak kalau misalnya mau kamu kemanapun gitu, kamu bisa sense gitu, apa ya, bisa merasakan gitu, apakah ini komunitas yang baik buat kamu atau enggak gitu ya, gitu sih. Dan pasti ya adalah gimana, apa ya, ada orang-orang yang tanda kutip kamu tuh nggak bisa get along with, tapi ya itu gimana cara kamu menghadapi mereka aja gitu, karena ya bener sih itu skill dari diri kamu aja yang harus dilatih gitu sih. Mungkin dari yang kecil-kecil dulu kayak misalnya dari sekarang di komunitas gereja kamu, di komunitas sekolah kamu gitu, gimana cara kamu memperluas koneksi kamu gitu sih. Mungkin gitu jawabannya. Mungkin Joyce bisa join hosting ya nggak sih Yo? Belajar ya nggak sih? Bener banget, Supaya nanti kalau bener. misalnya pergi ke luar negeri tuh ada bakat hostingnya Joyce. Iya, bener. Boleh nih nanti Sekalian ditunggu ya sih ya. pelayan. Kok jadi promosi Yo? Gimana? Gak Oke apa-apa. guys, mungkin kita mau ditutup dulu nih guys. Oh ya boleh. Ini request dari Koroni Ingrid, bukan Ingrid. Rani harus nanya nih Rani nih. Shalom semuanya. Shalom. Mau tanya ada nggak sih ayat yang selalu meneguhkan kok Agnes dan ayat yang saat dokter lemah gitu atau bimbang selalu baca itu. Ya mungkin, oke thank you. Namanya Rani kok, Ci. Jadi Rani ini mau minta, mungkin saat ini dia sedang menghadapi apa, kita nggak tahu ya teman-teman. Mungkin boleh dong dikasih ayat yang menguatkan Koko dan Cici selalu gitu setiap saat, biar bisa jadi kekuatan buat dia juga saat ini. Sebenarnya ayat yang menguatkan tuh banyak sekali sih. Tuhan punya banyak sekali kata-kata manis dalam firman Tuhan. If you read it, kamu baca. Itu penuh kata-kata cinta dari Tuhan. Oh, sorry. It's so beautiful. Tuhan punya banyak kata-kata buat kamu tuh selalu percaya bahwa dia selalu bersama-sama dengan kamu. Segala perkara dapat kutanggung dalam Tuhan yang berikan kekuatan padaku. Kita hidup buat Tuhan. Betul, betul. Apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan, ya itu yang kita lakukan. Jadi kalau kita nggak dalam keadaan kita frustrasi, oke, thank you ya. Kalau kita lagi sedih, kita lagi merasa bahwa kita nggak sanggup, ya wajar aja. Memang bukan karena kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan ketiga kita, bukan karena kita jago, bukan karena kita pinter. Itu sebenarnya pasti banyak orang lebih pintar daripada kita, banyak orang yang lebih keren daripada kita. Tapi kita percaya, kita bukan percaya diri,
kita percaya Tuhan. Kalau Tuhan suruh kita lakukan itu, ya kita ikuti. Dan Tuhan yang akan bertanggung jawab sampai kita menyelesaikan itu. Itu Rani. Kalau Cici Agnes mungkin Oke, thank you banget Dokter Vito. Aku juga jadi merasa terberkati banget, benar banget teman-teman. Tapi kalau misalnya dari aku sendiri, mungkin yang benar-benar ayat yang apa ya jadi pegangan aku banget. Ini sih Filipi 4 ayat 19, ini aku izin sambil buka juga ya teman-teman. Aku bacain, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus Yesus gitu. Teman-teman apa yang jadi kekhawatiran teman-teman sekarang gitu. Come on, ayo percaya lagi. Kalau misalnya Tuhan kita itu, dia tuh bisa loh. He can do more than what you can imagine, what you can think gitu ya. Dan what you can ask for, dia bisa gitu. Jadi ayo gitu, put your trust on him more gitu. Ya. Gitu sih teman-teman. Oke, boleh kasih tepuk tangan dong terbaik. Wah, puji Tuhan banget. Kita mau mengucapkan terima kasih juga buat Koko dan Cici yang udah datang hari betul ini. banget. Iya. Vito terima kasih banyak. Iya, untuk Si Agnes, waktunya terima mungkin kasih banyak teman-teman ya. jauh banget loh Koko Vito datang gitu ya. Dan juga Cici Agnes yang udah datang hari ini, terima kasih banyak, kita bersyukur. Teman-teman boleh dong kita minta teman-teman bilang welcome home untuk Koko Vito dan Cici Agnes kayak gini. Welcome home Koko Vito, Cici Agnes gitu ya. 1, 2, 3. Come home, Koko Vito, Cici Agnes. Wah, kita berharap banyak Koko dan Cici ini datang lagi mungkin ya, nanti mungkin Iya, benar. ada setelah mungkin kita nggak ketemu lagi mungkin Benar. beberapa waktu mungkin akan ada cerita lagi ke depannya teman-teman. Jadi kita selalu tunggu nih ya kabar dari Koko dan Cici selalu. Iya, betul. Terima kasih banyak teman-teman, Tuhan Yesus Memberkati. memberkati. Kita akan menutup talk show kita hari ini, kita akan berdoa. Saya persilakan Koroni untuk naik ke mimbar. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati.